Sejak ditinggal mati suamiku, Mas Hendro Purnomo, aku tinggal hanya berdua dengan anakku Tessa Mariati yang sekarang berumur 8 bulan. Akan tetapi kami memilih tinggal di rumah yang baru kami bangun 2 tahun lalu di Patejo, Kidul, Perupanjang, Kabupaten Tangerang, Banten. Istana Nina Bobo, demikian nama rumah kami. Sebuah tempat tinggal yang cukup besar di Patejo Kidul. Untuk ukuran bangunan di desa 800 meter bertingkat, sangatlah luas. Istana kami itu kami bangun di atas tanah perkebunan bambu berluas 5.800 meter persegi. Rumah itu dirancang oleh Mas Hendro Purnomo sendiri. Kebetulan dia berprofesi sebagai seorang arsitek. Bentuk bangunan rumah kami mirip rumah tua zaman Belanda. Ada 4 pilar dari dasar tanah hingga lantai. Ada 50 jendela kecil-kecil mirip arloji Amsterdam. Ada jendela besar berjumlah 10 menyerupai gedung Verderbak, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ada pos jaga di depan gardu monyet untuk 2 orang sapam. Tapi 2 sapam itu, Kamurat, Sanjoyo, dan Suryanto, aku berhentikan karena aku tak mampu lagi membayar mereka jaga rumah kami. 2 pembantu juga, tukang masak dan tukang kebun, Mariam dan Marsina, juga aku putuskan hubungan kerja karena tak mampu lagi membayar mereka tiap bulan. Sebenarnya aku sangat terpaksa melepas ke-4 orang yang sudah lama bersama kami itu. Mereka sudah seperti keluarga sendiri. Tapi aku tidak bekerja, tidak punya penghasilan untuk membayar mereka semua. Sebab selama ini aku hanya mengandalkan keuangan dari suami. Maka itu, aku sangat terpaksa memberikan santunan kepada mereka dan memperhatikan mereka kerja. Namun aku bersyukur ke-4 orang itu dapat pekerjaan baru. 2 sapam dipakai untuk menjaga BSD City dan 2 pembantu bekerja di restoran baru Pondok Rezeki di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kini hanya aku dan anakku yang masih bayi di rumah kami yang longgar. Aku mencuci sendiri, masak sendiri, dan jaga rumah sendiri. Untunglah aku masih bisa bayar listrik. Namun listrik 2000 volt itu aku irit-irit. Hanya lampu-lampu kecil yang wattnya kecil aku nyalakan di malam hari. Kulkas pun yang berjumlah 4 aku jual. AC pun 5 unit aku jual. Dan kami berdua tanpa AC. Kami menggunakan AC alam dengan kipas angin kecil di kamar. Pada saat baru-baru suamiku meninggal, adikku, ibuku, dan kakakku masih bisa menemani kami di Patejo Kidul. Namun, karena semua punya kesibukan, maka lama-lama mereka pamit untuk aktivitas mereka di Jakarta Barat. Ibuku pun kembali berjualan di Pasar Meruya dan kakakku buka warung makan soto Betawi di Kebon Jeruk dekat RCTI. Takdir. Demikianlah aku mensiasati apa yang terjadi pada diriku. Di luar dugaan, suamiku yang masih relatif muda, umur 38 tahun harus berpulang ke pangkuan ilahi. Mas Hendro Purnomo menderita penyakit dan wafat Salemba, Jakarta Pusat. Suamiku seorang pekerja keras. Karena kerja keraslah maka karirnya melesat cepat. Dalam umur 30 tahun, dia diangkat sebagai direktur utama di Taman Jaya Bintara, sebuah perusahaan konstruktor bangunan real estate di Jakarta Timur. Dari hasil kerjanya, suamiku beli tanah dan membangun rumah mewah di Patejo Kidul, Perupanjang.
tidak jauh dari stasiun kereta api diperpanjang. Pada malam Jumat Pon 28 Februari 2014, aku mendapatkan impian. Suamiku datang ke kami. Kehadirannya seperti bukan mimpi, tapi percis sebuah kenyataan. Karena dia berbaju kimono batik warna biru yang selama ini sering dikenakannya. Dan sejak dia meninggal, baju itu menghilang dari kamar kami. Ku cari kemana-mana gimana itu, tapi tidak pernah ketemu. Namun, pada mimpiku di malam Jumat Pon itu, baju tidur ala Jepang itu digunakan Mas Hendro Purnomo menemuiku di tempat tidur. Mas Hendro mencium keningku dan sedang pulas. Dengan perlahan, dia mencium pipiku, dan dalam mimpi itu, kami pun melakukan hubungan suami istri. Bermesraan di ranjang antara mimpi dan kenyataan. Demikian aku merasakan kejadian itu. Dibilang mimpi, tapi terasa sangat nyata. Dikatakan kenyataan, tapi aku merasakan seperti mimpi. Ku cubit kulit bahuku, terasa sakit. Yang berarti hal itu nyata. Namun, dibilang nyata, tubuhku terasa tidak menginjak lantai. Kami seperti terbang dan mengambang di ruang ke ruang rumah kami yang lega itu. Setelah bercengkraman, aku tertidur dan tidak ingat apa-apa lagi. Namun pagi subuh aku terbangun untuk mandi wajib dan sembahyang. Arkian, ternyata Mas Hendro Purnomo sudah tak ada lagi di tempat tidur kami. Mimpikah aku atau kenyataankah itu? Tanyaku kepada batinku sendiri. Kejadian cerita misteri itu tidak aku ceritakan kepada siapapun. Aku sibuk mengurus anak tunggalku sebagaimana hari-hari sebelumnya. Memandikannya, memberi sarapan, dan mengajaknya bermain bersama. Pada malam Selasa Pahing 4 Maret 2014, Mas Hendro Purnomo datang lagi. Dia tetap datang dengan baju tidur kimono batik biru kebiasaannya. Tubuhnya juga berbau parfum kesukaannya, Elizabeth Arden dan Samsara. Kami juga ngobrol dan bercengkraman, dan juga sampai melakukan hubungan badan. Namun, berbeda dengan pertemuan malam Jumat Pon lalu. Kali ini kehadiran almarhum benar-benar terasa nyata. Aku merasakan benar-benar menghadapi dirinya. Fisiknya dan suaranya yang persis 100%. Mas Hendro, mimpikah aku malam ini? Mas Hendro kan sudah meninggal. Kenapa wujud lagi? Dan kita berhubungan intim? Tanyaku sambil mencubit tangannya yang kekar. Mama, ini benar-benar kenyataan dan aku kembali ke rumah untuk kalian. Bisiknya lembut. Seperti pertemuan pertama, kali ini juga Mas Hendro raib lagi. Dia menghilang entah kemana. Mungkin pikirku dia kembali ke kuburannya. Malam Rabu Wage 24 Maret 2014 pukul 11 malam lewat 45 menit. Mas Hendro datang lagi ke kamar kami. Aku tidak tahu dia masuk dari pintu mana atau jendela mana. Namun yang jelas dia tahu-tahu sudah ada di sebelahku dan membelai rambutku. Kami ngobrol banyak hal tentang usahanya, tentang anak kami, tentang kesehatanku, dan tentang kematiannya. Kali
Kali ini Mas Hendro Purnomo hadir memberitahukan tentang uangnya di sebuah bank. Dan selama ini aku tidak tahu menahu tentang depositonya yang berjumlah miliaran di Bank Gumilang. Ya, sebut saja begitu. Dan dimintanya aku mengambil uang itu. Buku Bank Gumilang itu disuruhnya diambil dalam tas ekolek hitam yang selama itu tak pernah aku buka. Tas itu ada di dalam lemari pakaiannya di rak paling bawah. Besoknya aku membuka tas ekolek itu. Nomor kombinasi kunci pembukanya yang disebutkan 2, 3, 4, 5 ternyata benar. Nomor rahasia itu mampu membuka tas hitam kokoh itu. Di dalam tas itu, selain dokumen ada juga deposito bank bunga dengan jumlah 2,5 miliar. Uang itu langsung saya cek di Bank Gumilang dan ada. Jumlah semuanya sebesar 2,7 miliar. Mas Hendro berpesan, uang itu jangan diambil dari Bank Gumilang.